sebuah desa terpencil bernama Sindang Sari, hidup seorang wanita muda bernama Ratna. Ratna adalah seorang janda berusia 28 tahun yang kehilangan suaminya 2 tahun lalu karena kecelakaan di hutan. Kehilangan itu membuatnya terpuruk, namun hidup harus terus berjalan. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan bertani dan menjaga warung kecil peninggalan suaminya. Namun, belakangan ini, sesuatu yang aneh mulai terjadi di desanya. Desa Sindang Sari terkenal dengan keangkerannya. Hutan lebat di sekitar desa menyimpan cerita-cerita mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Orang-orang percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk tak kasat mata, termasuk genderuwo yang kerap menculik manusia. Ratna, meski lahir dan besar di sana, selalu menganggap cerita itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Hingga suatu malam, ia merasakan kehadiran sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Malam itu, Ratna terbangun oleh suara aneh di luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti erangan berat, seperti seseorang yang menahan beban besar. Suara itu bergema pelan, tapi cukup jelas. Ia memutuskan untuk mengintip dari celah jendela. Di bawah sinar rembulan, ia melihat sosok besar berdiri di dekat pohon mangga di halaman belakang rumahnya. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa, dengan tubuh penuh bulu hitam pekat. Mata merahnya bersinar menembus kegelapan. Ratna menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia tak pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Makhluk itu menoleh ke arahnya seolah menyadari sedang diperhatikan. Ratna buru-buru mundur, menjatuhkan kendi yang dipegangnya. Praaang, suara pecahan kendi menggema di tengah keheningan malam. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, seperti ingin meloncat keluar dari dadanya. Langkah berat terdengar mendekat. Duh, seakan bumi ikut bergetar setiap kali makhluk itu melangkah. Ratna mengunci pintu dan membisikkan doa-doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Tapi suara itu terus mendekat, hingga akhirnya berhenti di depan pintu. Ratna, suara berat itu memanggil namanya. Ada sesuatu yang mengerikan dalam nada suara itu, seolah menembus langsung ke jiwanya. Ratna menutup telinganya, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, suara itu terus memanggil, Ratna, aku datang untukmu. Tiba-tiba, angin kencang menerjang rumahnya. Pintu kayu yang terkunci rapat mendadak terbuka lebar. Di ambang pintu, makhluk itu berdiri, menatap Ratna dengan mata menyala-nyala. Ratna berteriak histeris, "Jangan, tolong!" Tapi sebelum ia sempat bergerak, makhluk itu mendekat dengan kecepatan luar biasa. Dunia seakan memudar dalam sekejap. Ratna kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, Ratna terbangun di tempat tidur dengan tubuh lemas. Ia merasa seolah telah melalui mimpi buruk yang nyata. Tapi ada sesuatu yang aneh, perutnya terasa sedikit buncit. Padahal ia yakin sebelumnya tidak demikian. Di desa, berita tentang suara aneh dan makhluk yang terlihat di malam hari mulai tersebar. Warga merasa semakin waspada. Namun, Ratna memilih bungkam. Ia tidak ingin dianggap gila oleh orang-orang desa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, malam itu bukan sekadar mimpi. Sesuatu telah terjadi padanya. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berlalu, namun Ratna tidak bisa menghapus ingatan tentang kejadian malam itu. Perasaan aneh terus menghantuinya, rasa mual yang datang tiba-tiba, tubuh yang semakin lemas, dan perut yang terasa semakin membesar. Meski baru beberapa hari berlalu, ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya efek dari stres atau mimpi buruk. Namun, desa Sindang Sari semakin dipenuhi bisik-bisik. Seorang tetangga, Maksumiyah, menyadari perubahan pada Ratna. "Ratna, kamu kelihatan pucat belakangan ini. Kamu sakit?" tanya Maksumiyah suatu pagi ketika mereka bertemu di pasar kecil desa. Ratna tersenyum kaku, mencoba mengelak. "Ah, tidak, Mak, mungkin cuma masuk angin," jawabnya sambil menunduk, tak ingin ada yang melihat perubahan fisiknya. Namun, di malam-malam berikutnya, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Ratna sering terbangun di tengah malam, merasakan gerakan aneh di dalam perutnya, seperti ada sesuatu yang hidup, bergerak-gerak liar di dalamnya. Saat ia mengusap perutnya, ia bisa merasakan sesuatu yang bukan hanya denyut kehidupan biasa, sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin. Malam ketiga setelah kejadian itu, Ratna mendengar suara arangan lagi. Kali ini lebih dekat, seakan berasal dari dalam rumahnya sendiri. Suara itu berat, dalam, dan penuh dengan penderitaan. Ia gemetar, mengambil sebilah pisau dapur dan mencoba mencari sumber suara. Dengan langkah perlahan, ia menuju ruang tengah. Tidak ada apa-apa. Namun, pintu belakang rumahnya terbuka sedikit. Meski ia yakin sudah menguncinya rapat sebelum tidur, Ratna mendekat, berharap ini hanya angin yang lewat. Tapi tiba-tiba,
Bayangan besar melintas di kebun belakang. Di antara pepohonan, Ratna mematung. Tangannya menggenggam pisau erat-erat. Ratna, suara berat itu memanggil lagi. Kali ini lebih jelas dan dekat. Ratna terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Seketika, bayangan itu melompat dengan kecepatan luar biasa ke arah pintu belakang. Sebelum ia sempat menutup pintu, tangan berbulu besar menyelip masuk, mencengkeramnya dengan kuat. "Tidak, Kak!" teriak Ratna. Ia mencoba melawan. Tetapi tenaga makhluk itu jauh lebih besar. Dengan suara menggelegar, makhluk itu berkata, "Kau adalah milikku sekarang. Ratna, anakmu adalah penerusku." Ratna pingsan, dan saat ia terbangun, fajar sudah menyingsing. Pintu rumahnya tertutup rapat, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, perutnya kini lebih besar, seperti wanita hamil 5 bulan. Ratna mulai menangis, merasa hancur. Ia tahu, ini bukan kehamilan biasa. Sesuatu yang jahat dan gelap telah tumbuh di dalam dirinya. Di sisi lain, seorang dukun tua bernama Ki Surya, yang tinggal di ujung desa, merasakan ada energi gelap yang merasuki desa Sindangsari. Ia sering bermeditasi di bawah pohon beringin besar, tempat keramat yang dipercaya menjadi gerbang dunia gaib. Malam itu, saat ia memejamkan mata, bayangan Ratna muncul di pikirannya. Genderuwo itu kembali. Ia menanamkan benihnya. Gumam Ki Surya dengan suara bergetar. Ia tahu, jika tidak segera ditangani, desa Sindangsari akan dilanda malapetaka besar. Namun, untuk melawan makhluk seperti itu, ia membutuhkan bantuan. Dan ia tahu, orang-orang di desa tidak akan mudah percaya padanya. Ki Surya memutuskan untuk mengunjungi Ratna keesokan harinya. Tapi apa yang ia temukan di rumah Ratna jauh lebih mengejutkan daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, Ratna duduk termenung di ambang pintu rumahnya. Matanya sembab karena tangis semalam. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak memiliki jawaban. Apa yang sedang tumbuh di dalam dirinya? Makhluk macam apa yang mengancam kehidupannya? Saat itu, langkah kaki terdengar mendekat. Ketukan halus di pintu mengejutkannya. Ketika ia membuka pintu, di sana berdiri seorang pria tua dengan pakaian sederhana, membawa tongkat kayu. Wajahnya penuh dengan garis-garis usia, namun matanya menyiratkan ketegasan. "Ratna, aku Ki Surya," katanya dengan suara berat namun menenangkan. "Aku datang karena kau sedang dalam bahaya." Ratna terdiam. Alisnya mengernyit. "Bahaya? Apa maksud Ki Surya? Saya tidak mengerti." Ki Surya melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Ia melihat sekeliling rumah, memeriksa sudut-sudut ruangan dengan tatapan yang seakan mampu menembus dinding. "Malam itu, sesuatu datang ke rumahmu." "Bukan, makhluk besar, berbulu, dengan mata merah seperti bara." Ratna terkejut. "Bagaimana kita tahu?" Suaranya bergetar. Ki Surya menghela napas panjang, duduk di kursi kayu di sudut ruangan. "Aku sudah lama hidup di desa ini, Ratna. Aku tahu makhluk itu genderuwo. Mereka adalah makhluk gaib yang bisa menyesatkan manusia. Dan ketika mereka tertarik pada seseorang, biasanya hanya ada satu tujuan, menanamkan keturunan mereka." Kata-kata Ki Surya membuat Ratna terpaku. Tubuhnya gemetar. Perutnya terasa mual lagi. Ia mencoba menyangkal kenyataan, tapi dalam hatinya ia tahu, sesuatu yang aneh memang terjadi pada dirinya. "Jeti, apa yang harus saya lakukan?" "Ki," tanyanya dengan suara lirih. Ki Surya menatapnya dengan penuh keseriusan. "Aku akan membantumu. Tapi ini tidak mudah. Kekuatan mereka besar. Dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus memulai dengan ritual pembersihan. Tapi pertama-tama, kau harus memberitahuku semua yang kau rasakan sejak malam itu." Ratna mengangguk pelan, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang mimpi buruknya, perasaan bahwa sesuatu bergerak di dalam perutnya, dan suara-suara yang terus ia dengar setiap malam. Ki Surya mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin tegang dengan setiap detail yang diungkapkan. "Ritual ini harus dilakukan segera. Ratna, kita tidak punya banyak waktu. Jika anak itu lahir, bukan hanya kau yang akan menderita, tapi seluruh desa ini akan terkena dampaknya." Malamnya, Ki Surya membawa Ratna ke sebuah tempat keramat di tepi hutan. Di bawah pohon beringin besar yang dianggap suci oleh warga desa. Tempat itu penuh dengan aroma dupa dan bunyi gemerisik angin di dedaunan yang membuat suasana semakin mencekam. Namun, di tengah ritual, angin kencang tiba-tiba berhembus. Lilin-lilin yang dinyalakan Ki Surya padam, dan suara tawa berat bergema dari arah hutan. "Hahaha, kau pikir bisa mengambil milikku?" Suara itu menggema, penuh dengan kekuatan jahat. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Pohon-pohon bergoyang hebat,
dan bayangan besar muncul dari kegelapan. Genderuwo itu datang. Ia berdiri di hadapan mereka. Lebih besar dan lebih menakutkan dari yang pernah dilihat Ratna sebelumnya. Ki Surya berdiri tegak, memegang tongkatnya dengan erat. "Makhluk kotor, kau tidak memiliki hak atas wanita ini," serunya dengan lantang. Genderuwo itu tertawa lagi. Matanya menatap tajam ke arah Ratna. "Dia milikku, dan anakku akan menjadi penerusku." Ratna menjerit saat merasakan sesuatu yang sangat kuat mengguncang tubuhnya dari dalam. Ia jatuh ke tanah, memegangi perutnya yang terasa seperti terbakar. "Tolong, Ki!" ratapnya, penuh dengan penderitaan. Ki Surya mulai melantunkan mantra dengan suara keras, melawan kekuatan jahat yang menyelimuti tempat itu. Tapi genderuwo itu semakin mendekat. Langkah-langkahnya membuat bumi seakan retak di bawah kakinya. Pertarungan antara dukun tua dan makhluk gaib itu dimulai, dan nasib Ratna dan mungkin seluruh desa tergantung pada apa yang akan terjadi malam itu. Pertarungan malam itu meninggalkan jejak mendalam pada Ratna. Ki Surya berhasil mengusir genderuwo dengan mantra dan keberanian yang luar biasa. Namun ia tahu kemenangan itu sementara. Makhluk itu tidak akan menyerah semudah itu, dan keberadaan anak di dalam tubuh Ratna membuat segalanya lebih rumit. Pagi harinya, Ratna terbangun dengan tubuh lemah di rumah Ki Surya. Aroma dupa masih menyelimuti ruangan kecil itu, dan suara mantra pelan terdengar dari sudut kamar. Ki Surya duduk bersila, memegang tongkatnya yang kini dipenuhi ukiran-ukiran mantra kuno. "Ratna," panggilnya lembut. "Kau harus mendengar sesuatu." Ratna bangkit perlahan. Rasa sakit di perutnya mulai mereda, meski perasaan aneh masih menggelayuti dirinya. "Apa yang terjadi tadi malam? Ki, apa yang sebenarnya terjadi pada saya?" Ki Surya menghela napas berat. Matanya menatap Ratna dengan penuh belas kasihan. "Genderuwo itu, dia bukan sembarang makhluk. Ia terikat pada keluarga suamimu." Ratna terperanjak. "Keluarga suami saya? Apa maksud Ki?" Ki Surya melanjutkan. "Dulu, kakek dari suamimu pernah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk melindungi keluarga mereka dari bahaya. Sebagai imbalannya, mereka harus menyerahkan keturunan dari garis darah mereka. Tapi suamimu melanggar perjanjian itu dengan menikahimu, seorang wanita dari luar desa ini. Genderuwo itu menganggapmu sebagai pelanggaran, dan sekarang ia mengincar anak yang ada di dalam kandunganmu." Ratna terdiam. Tubuhnya gemetar. Semua mulai masuk akal mengapa suaminya sering melarangnya keluar malam. Mengapa ia selalu membawa benda-benda yang dianggap jimat. Dan mengapa keluarga suaminya sangat tertutup tentang masa lalu mereka. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanya Ratna dengan air mata menggenang. "Saya tidak bisa melawan ini sendirian." Ki Surya berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu tua dari rak. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan benda-benda keramat di dalamnya seuntai benang merah, sebilah keris kecil, dan sebuah jimat berbentuk bulat yang terbuat dari batu hitam. "Kita harus memutuskan ikatan ini, Ratna," kata Ki Surya. "Tapi itu berarti kau harus menghadapi genderuwo itu sekali lagi. Ritualnya tidak mudah, dan kau harus memiliki keberanian besar untuk melewati ini." Ratna merasa takut, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. "Saya akan melakukannya, Ki. Apapun yang terjadi, saya akan melindungi anak ini." Malam itu, Ki Surya membawa Ratna ke sebuah gua di pinggir hutan. Gua itu gelap dan dipenuhi udara dingin yang menusuk. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang seolah menceritakan cerita-cerita kelam tentang perjanjian manusia dan makhluk gaib. Di tengah gua, ada sebuah altar batu besar yang dipenuhi bunga dan dupa. "Di sini, Ratna, tempat ini adalah pintu gerbang antara dunia kita dan dunia mereka," kata Ki Surya sambil menyiapkan perlengkapan ritual. Ia menyalakan dupa dan menempatkan jimat di atas altar. Saat mantra mulai dilantunkan, udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. Angin dingin berhembus masuk ke dalam gua. Meski di luar udara tenang, tiba-tiba terdengar suara tawa berat yang bergema di dinding gua. "Hahaha, kau pikir bisa memutuskan ikatan itu begitu saja?" Suara genderuwo itu terdengar jelas. "Anakku adalah milikku, dan kau tidak akan menghentikanku." Bayangan besar muncul dari kegelapan gua, semakin mendekat ke arah mereka. Ratna memegang perutnya erat-erat. Rasa takut dan keberanian beradu di dalam dirinya. Ki Surya berdiri di depan altar, melantunkan mantra dengan suara yang semakin lantang, mencoba melawan kekuatan gelap yang mendekat. Genderuwo itu kini berdiri di depan mereka, tubuhnya menjulang tinggi dengan mata merah menyala. Ia menatap Ratna dengan tatapan penuh amarah. "Kau tidak bisa kabur dariku," katanya sambil mengulurkan tangannya yang besar. Namun, sebelum ia sempat menyentuh Ratna, Ki Surya memukul tongkatnya ke tanah.
menciptakan getaran besar yang menggema di dalam gua. Cahaya terang keluar dari jimat di atas altar, melingkupi mereka semua. Ini belum selesai. Ratna, teriak genderuwo itu sebelum tubuhnya terserap kembali ke dalam kegelapan. Saat cahaya itu mereda, gua menjadi sunyi. Ratna terjatuh ke tanah. Napasnya tersengal-sengal. Ki Surya berdiri dengan lelah. Namun ada senyum tipis di wajahnya. Kita berhasil mematahkan ikatannya untuk malam ini, Ratna. Tapi ini belum berakhir. Kita harus mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir, katanya. Ratna tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Apa yang ada di dalam dirinya bukan hanya ancaman bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh desa. Malam kembali menjemput Sindang Sari dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin dingin yang menusuk membuat seluruh desa terasa seperti mati, tanpa suara-suara biasa dari hutan di sekitarnya. Di rumah kecil Ki Surya, Ratna duduk bersila di depan altar kecil yang dipenuhi dupa dan bunga melati. Di hadapannya, Ki Surya sedang mempersiapkan perlengkapan terakhir untuk ritual paling berbahaya yang akan mereka lakukan. Pemanggilan roh leluhur untuk mengakhiri kutukan genderuwo. Ratna, ujar Ki Surya dengan nada serius, malam ini akan menjadi malam terpenting. Jika kita gagal, bukan hanya kau yang akan kehilangan anakmu, desa ini akan kehilangan segalanya. Ratna mengangguk pelan. Meskipun ketakutan melingkupi dirinya, ia merasa tubuhnya semakin lemah setiap harinya. Sementara gerakan di dalam perutnya semakin kuat. Kadang-kadang ia merasa seperti ada cakar kecil yang menggores dinding rahimnya. Dan rasa sakit itu hampir tidak tertahankan. Ki Surya menatap Ratna dengan penuh rasa iba. Kau adalah seorang ibu yang kuat. Ingat, meskipun kau menghadapi sesuatu yang lebih besar dari kehidupan, kau harus percaya bahwa cinta seorang ibu bisa mengalahkan kegelapan. Malam itu, mereka kembali ke gua keramat di pinggir hutan. Kali ini, Ki Surya membawa lebih banyak jimat, serta benda pusaka yang diwariskan oleh para leluhur desa, sebuah keris kuno yang dipercaya memiliki kekuatan untuk memutuskan ikatan dengan dunia gaib. Saat mereka tiba di gua, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Lilin-lilin yang dinyalakan Ki Surya menyala dengan nyala kecil, seolah takut akan sesuatu. Ratna duduk di dekat altar, sementara Ki Surya berdiri di depannya, melantunkan mantra panjang yang menggema di seluruh gua. Tolong jaga anakku, Ki, bisik Ratna, sambil memegangi perutnya yang kini terasa membara. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia mengambilnya. Ki Surya tidak menjawab. Fokusnya sepenuhnya pada mantra yang ia lantunkan. Perlahan, suasana gua mulai berubah. Bayangan-bayangan gelap muncul di dinding, bergerak seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Suara angin melolong di luar gua. Dan tiba-tiba, genderuwo itu muncul dari kegelapan. Hahaha, kau pikir bisa menghentikanku? Manusia lemah, tawa beratnya menggema. Tubuhnya yang besar memenuhi hampir setengah ruang gua. Matanya yang merah menyala penuh dengan kebencian. Ki Surya tidak gentar. Ia mengangkat keris pusaka itu tinggi-tinggi, lalu menusukkannya ke tanah di depan altar. Cahaya terang muncul dari tanah, menyebar seperti lingkaran pelindung yang memisahkan Ratna dan Ki Surya dari genderuwo itu. Genderuwo itu menggeram marah. Ia mencoba menembus lingkaran itu, tetapi setiap kali ia mendekat, cahaya tersebut membakar kulitnya yang hitam berbulu. Anakku adalah milikku, kau tidak akan bisa melawanku. Suaranya mengguncang gua, membuat stalaktit di atas mereka bergoyang. Namun, meskipun dilindungi oleh lingkaran cahaya, Ratna merasakan sesuatu yang salah. Gerakan di dalam perutnya semakin liar, dan rasa sakit itu menjadi tak tertahankan. Ia berteriak kesakitan, membuat Ki Surya menoleh dengan panik. Ratna, kau harus bertahan, teriak Ki Surya. Ratna menggigit bibirnya, menahan tangis. Dia mencoba keluar. Ki, tolong aku. Genderuwo itu tertawa lebih keras. Kau sudah terlambat. Manusia, anak itu adalah bagian dariku, dan dia akan menjadi penerusku. Ki Surya mempercepat mantranya, membuat cahaya di lingkaran semakin terang. Namun, genderuwo itu juga memperkuat serangannya, menciptakan angin kencang yang hampir memadamkan lilin-lilin di sekitar altar. Di tengah kekacauan itu, Ratna tiba-tiba teringat sesuatu. Ia meraih jimat berbentuk batu hitam yang diberikan Ki Surya, lalu menggenggamnya erat-erat dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Ia berteriak, kau tidak akan mengambil anakku. Cahaya terang keluar dari jimat itu, menembus langsung ke tubuh genderuwo. Makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai memudar menjadi abu. Namun, sebelum ia benar-benar menghilang, ia menatap Ratna dengan senyum mengerikan. Ini belum selesai, aku akan kembali. Saat genderuwo itu menghilang, gua menjadi sunyi.
Cahaya dari lingkaran pelindung perlahan memudar, dan Ratna terjatuh ke tanah. Lemas, Ki Surya segera mendekatinya, memeriksa keadaannya. Kau melakukannya, Ratna, katanya dengan suara lembut. Kau melawan kegelapan dengan kekuatan hatimu sendiri. Tapi pertempuran ini belum berakhir. Ratna menatap Ki Surya dengan mata berkaca-kaca. Apa maksud Ki? Dia sudah pergi, kan? Ki Surya mengangguk pelan. Untuk sekarang. Iya, tapi anak di dalam kandunganmu. Dia membawa jejak kegelapan itu. Kita harus menemukan cara untuk melindunginya sebelum ia lahir. Atau genderuwo itu akan menemukan jalan kembali. Ratna terbangun di pagi yang kelabu dengan tubuh lemah dan penuh keringat dingin. Setiap gerakan membuat tubuhnya terasa sakit, terutama di perutnya. Ia memegangi perutnya yang kini terasa lebih berat dan penuh tekanan. Rasa nyeri itu datang lagi, seperti cakar-cakar tajam yang menggores dari dalam. Sakit. Ki, Ratna mengerang, mencoba menahan rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya. Ki Surya, yang sedang menyiapkan ramuan herbal, segera mendekatinya. Ratna, tahan sebentar, minum ini, katanya sambil menyodorkan secangkir cairan berwarna hijau pekat. Ramuan ini akan membantumu menguatkan tubuh. Ratna mengambil cangkir itu dengan tangan gemetar, lalu meneguk cairan pahit tersebut. Ia meringis, tapi rasa panas dari ramuan itu mulai menyebar, mengurangi sedikit rasa sakitnya. Apa yang terjadi pada saya? Ki, suaranya lirih, hampir seperti rintihan. Ki Surya menatapnya serius. Anak yang kau kandung semakin terpengaruh oleh jejak genderuwo. Dia mencoba menjalin hubungan lebih kuat dengan dunia gaib. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Malamnya, Ratna kembali merasa ada yang tidak beres. Ia terbangun oleh rasa nyeri luar biasa di perutnya. Tolong, Ki. Ia menggeliat di tempat tidur, memegangi perutnya yang terasa seperti membara. Dia mencoba keluar. Aku tidak kuat. Ki Surya segera masuk ke kamar dengan membawa beberapa jimat dan dupa. Ia menaburkan serbuk kuning ke lantai sambil melantunkan mantra. Ratna, kau harus kuat. Jangan biarkan rasa sakit ini menguasaimu. Lawan, ingat. Kau adalah ibu yang melindungi anakmu. Ratna menangis. Air matanya mengalir deras. Aku tidak sanggup. Ki, dia terlalu kuat. Ia merasakan gerakan liar di dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mencoba mencakar jalan keluar. Tiba-tiba, suara berat menggema di seluruh ruangan. Hahaha, kau pikir bisa menyelamatkan dia dariku? Anakku adalah milikku. Suara genderuwo itu terdengar jelas, membuat seluruh ruangan bergetar. Lilin-lilin yang menyala mendadak padam, menyisakan kegelapan total. Ratna berteriak histeris. Tidak, jangan sentuh anakku. Suaranya bercampur dengan nerangan dan rintihan yang membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kekacauan itu, Ki Surya menaburkan lebih banyak serbuk kuning, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar Ratna. Kau tidak akan menyentuh wanita ini, makhluk jahat, serunya dengan lantang. Namun, bayangan besar muncul di pojok ruangan, matanya menyala merah seperti bara api. Genderuwo itu melangkah mendekat. Tubuhnya yang besar hampir memenuhi seluruh ruangan. Kau tidak bisa melawan takdir, Ki Surya. Anak ini adalah penerusku, dan kau tidak bisa menghentikannya. Ki Surya mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ujungnya ke lantai. Cahaya terang muncul, menyelimuti ruangan. Genderuwo itu menggeram marah, tetapi ia tetap mendekat, mencoba menembus lingkaran pelindung. Ratna terus mengerang, tubuhnya berkeringat deras. Dia mencoba keluar. Aku tidak bisa bertahan lagi. Ki Surya melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin lantang. Aku memanggil para leluhur desa ini. Datanglah dan bantu kami melawan kegelapan. Cahaya di dalam lingkaran semakin terang, membuat genderuwo itu mundur sedikit, meski tetap bertahan di luar batas lingkaran. Tiba-tiba, Ratna merasakan sesuatu bergerak dengan keras di dalam perutnya. Ia menjerit keras. Tolong, dia tidak mau berhenti. Ki Surya menyadari bahwa waktu semakin sedikit. Dengan sisa tenaganya, ia melanjutkan ritual terakhir, menggunakan keris pusaka untuk memutuskan ikatan antara genderuwo dan anak di dalam kandungan Ratna. Ia menusukkan keris itu ke tengah lingkaran pelindung, menciptakan ledakan cahaya yang menyilaukan. Genderuwo itu mengeluarkan raungan keras. Tubuhnya mulai menghilang menjadi bayangan. Ini belum berakhir, aku akan kembali. Suaranya memudar bersama dengan kegelapan yang menyelimutinya. Saat semuanya mereda, Ratna terbaring lemah di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Ia masih hidup, tetapi perutnya terasa lebih ringan. Dia masih di dalam, kan?
Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Ki Surya mengangguk perlahan. Anakmu selamat untuk sekarang, Ratna. Tapi kita belum benar-benar menang. Kita harus menyelesaikan ini sebelum dia lahir. Ratna menangis. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia tahu perjuangan ini belum selesai. Dan yang akan datang mungkin lebih menakutkan daripada apa yang baru saja ia alami. Ratna terbangun dengan tubuh lemas di pagi yang tenang. Namun bayangan malam sebelumnya masih segar dalam pikirannya. Di sudut ruangan, Ki Surya duduk bersila. Wajahnya penuh kelelahan namun tetap memancarkan keteguhan. Lilin-lilin yang terbakar sepanjang malam kini hanya menyisakan lelehan lilin yang mengeras di lantai. Udara pagi membawa sedikit ketenangan. Tetapi Ratna tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya berlalu. Ki, apakah dia benar-benar pergi? Tanya Ratna dengan suara parau. Tangannya secara refleks mengusap perutnya, yang kini terasa lebih tenang. Namun tetap membawa ketidakpastian. Ki Surya membuka matanya, menatap Ratna dengan penuh perhatian. Untuk sekarang, dia telah diusir, tapi jejaknya masih ada. Ratna, anak ini, dia adalah campuran antara dunia kita dan dunia mereka. Ini membuatnya sangat diinginkan oleh genderuwo itu. Ratna menelan ludah. Rasa takut kembali merayapi pikirannya. Apa yang harus kita lakukan? Ki, aku tidak ingin dia kembali. Aku ingin anakku lahir dengan selamat. Ki Surya berdiri perlahan, mengambil tongkatnya. Ada satu cara, tapi ini tidak mudah. Ratna, kita harus mencari petunjuk dari leluhur desa ini. Hanya mereka yang tahu cara menghapus jejak kegelapan yang tertanam dalam kandunganmu. Ratna menatap Ki Surya dengan ragu. Leluhur, bagaimana caranya? Ki Surya tersenyum tipis, seakan menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam. Ada sebuah tempat di tengah hutan yang dikenal sebagai Batu Jiwa. Itu adalah tempat di mana leluhur desa biasa melakukan meditasi untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Jika kita bisa sampai ke sana, kita mungkin bisa mendapatkan jawaban. Perjalanan menuju Batu Jiwa dimulai saat matahari mulai tenggelam. Ratna berjalan di belakang Ki Surya, tubuhnya terasa berat, tetapi langkahnya tetap tegas. Di sepanjang jalan, suara hutan malam seakan mengawasi mereka, membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Ki, apakah ini tempat yang aman? Tanya Ratna, mencoba mengalihkan perasaan takut yang mulai merayap. Tempat ini memiliki energi yang sangat kuat, tapi jangan khawatir, selama kita tidak menunjukkan ketakutan, mereka tidak akan mengganggu kita, jawab Ki Surya tanpa menoleh. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah batu besar yang berdiri megah di tengah hutan. Batu itu berkilau di bawah cahaya bulan dengan ukiran-ukiran kuno yang tak lagi bisa dibaca oleh manusia biasa. Ki Surya menyiapkan persembahan berupa bunga melati, dupa, dan air kelapa di depan batu itu. Duduklah di sini, Ratna, kau harus membuka hatimu dan meminta bimbingan leluhur. Aku akan melindungimu dari luar. Ratna menurut. Ia duduk bersila di depan Batu Jiwa, memejamkan mata dan mencoba menenangkan pikirannya. Perlahan, suara hutan malam mulai mereda, digantikan oleh suara gemerisik yang seolah berasal dari dalam batunya. Tiba-tiba, suara berat terdengar dalam pikirannya. Ratna, anakmu adalah kunci. Kunci untuk menjaga keseimbangan atau kehancuran. Ratna terkejut, matanya terbuka lebar. Siapa ini? Apa maksudnya kunci? Namun, suara itu melanjutkan tanpa menjawab pertanyaannya. Jejak kegelapan tidak bisa dihapus, tetapi bisa diseimbangkan. Kau harus melindungi anak ini sampai ia lahir. Jika gagal, genderuwo akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Seketika, angin kencang bertiup, membawa aroma bunga melati yang menyengat. Batu Jiwa bersinar terang, membuat Ratna menutup matanya. Saat ia membuka matanya kembali, cahaya itu telah hilang dan Ki Surya berdiri di sampingnya dengan wajah khawatir. Ratna, apa yang kau lihat? Tanya Ki Surya. Ratna menatap batu itu, lalu ke arah Ki Surya. Mereka bilang anak ini adalah kunci, dan aku harus melindunginya sampai ia lahir. Tapi, Ki, bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa melindunginya dari genderuwo? Ki Surya mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Kita harus bersiap. Ratna, ini berarti pertempuran terakhir akan datang. Genderuwo itu akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dan kita harus memastikan bahwa anak ini lahir dengan selamat, tanpa jejak kegelapan yang tersisa. Ratna menggenggam perutnya, merasakan detak kecil kehidupan di dalamnya. Meski takut,
Ia tahu bahwa ia harus melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Ia tidak lagi hanya seorang wanita biasa, ia adalah seorang ibu yang akan berjuang melawan kegelapan demi anaknya. Pagi di hutan Sindang Sari terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, menyembunyikan cahaya matahari yang seharusnya menerobos celah-celah dedaunan. Ratna dan Ki Surya berjalan perlahan kembali ke desa setelah malam penuh keajaiban di Batu Jiwa. Pikiran Ratna penuh dengan pesan dari leluhur yang terus terngiang seperti gema di benaknya. Anak ini adalah kunci keseimbangan atau kehancuran. Bisikan itu mengalun di pikirannya, membuatnya semakin sadar bahwa tanggung jawab yang ia pikul lebih besar daripada apa yang pernah ia bayangkan. Ki, kata Ratna, memecah keheningan. Jika dia adalah kunci, bagaimana caranya aku bisa memastikan dia memilih jalan yang benar? Aku hanya seorang ibu, bukan orang yang kuat seperti Ki. Ki Surya berhenti sejenak, menatap Ratna dengan pandangan bijaksana. Kekuatan seorang ibu jauh melampaui kekuatan fisik atau sihir. Ratna, cinta dan perlindungan yang kau berikan padanya adalah senjata paling ampuh melawan kegelapan. Tapi kau juga harus belajar mempercayai anak ini. Dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Malam itu, di desa Sindang Sari, suasana menjadi mencekam. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma busuk yang membuat warga merasa gelisah. Di rumah Ki Surya, Ratna duduk di sudut ruangan, menggigil meski selimut tebal melingkupi tubuhnya. Perutnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ratna mengerang, menggenggam perutnya yang terasa seperti membara. Ki, aku tidak bisa bertahan. Sesuatu sedang terjadi. Ki Surya segera mendekat, matanya penuh dengan kewaspadaan. Tenang, Ratna, ini adalah ujian terakhir. Kau harus kuat. Ia mulai menyalakan dupa dan melantunkan mantra, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar Ratna. Namun, sebelum ia selesai, suara tawa berat menggema dari luar rumah. Hahaha, aku kembali. Manusia bodoh, kau pikir bisa menghalangiku selamanya? Suara genderuwo itu terdengar semakin dekat, membuat lantai rumah bergetar. Pintu rumah mendadak terbuka lebar, dan angin kencang meniup lilin-lilin yang menyala. Genderuwo itu muncul di ambang pintu. Tubuhnya yang besar mengisi seluruh ruang. Mata merahnya menyala dengan amarah, dan cakar tajamnya mencengkeram bingkai pintu. Ratna menjerit, "Tidak, jangan ambil anakku." Genderuwo itu tertawa lagi. Dia adalah milikku. Takdir sudah ditentukan sejak lama. Ki Surya berdiri di antara genderuwo dan Ratna. Tongkatnya diangkat tinggi-tinggi. Makhluk kotor, kau tidak akan mengambil apa yang bukan milikmu. Dengan satu hentakan tongkat ke lantai, cahaya terang muncul, membentuk dinding pelindung yang memisahkan mereka. Genderuwo itu meraung marah. Cahaya itu tidak akan bertahan lama. Dukun tua, ia mulai menyerang dinding pelindung dengan cakarnya, menciptakan retakan kecil yang semakin membesar. Ratna, yang masih merasakan nyeri luar biasa di perutnya, tiba-tiba mendengar suara lembut di dalam pikirannya. "Ibu, aku bisa melawan. Percayalah padaku." Suara itu terdengar seperti anak kecil, penuh dengan kepolosan namun juga kekuatan. Ratna tersentak. Matanya membelalak. "Siapa itu?" bisiknya. "Ini aku. Ibu, aku adalah anakmu." Jawab suara itu lagi. "Aku tahu cara menghentikannya. Kau hanya perlu percaya padaku." Ratna menggenggam perutnya dengan tangan gemetar. "Bagaimana caranya?" tanyanya dengan suara lemah. "Buka hatimu. Ibu, biarkan aku menggunakan kekuatan yang kau miliki. Bersama, kita bisa melawan." Meski takut, Ratna memejamkan matanya dan membisikkan doa-doa, menyerahkan seluruh cintanya kepada anak yang ada di dalam kandungannya. Tiba-tiba, tubuhnya diselimuti cahaya hangat, dan rasa sakit di perutnya mereda. Genderuwo itu menghentikan serangannya, tampak terkejut. "Apa ini? Tidak mungkin!" raungnya. Cahaya dari tubuh Ratna semakin terang, menyelimuti seluruh ruangan. Dalam sekejap, genderuwo itu terdorong mundur. Tubuhnya mulai memudar. "Kau tidak bisa mengalahkanku. Aku akan kembali," teriaknya sebelum menghilang sepenuhnya. Saat semuanya tenang, Ratna terjatuh ke lantai, kelelahan tetapi tersenyum tipis. Dia melindungi kita. Ki, anakku melindungi kita." Ki Surya duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. "Kau berhasil, Ratna. Kalian berdua berhasil. Tapi ini belum akhir dari perjalanan. Anak ini adalah harapan, dan kau harus menjaganya dengan sepenuh hati." Ratna mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa ia telah menghadapi kegelapan. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta dan keberanian bisa menjadi cahaya paling terang di tengah malam tergelap. Waktu berlalu dengan cepat.
Perut Ratna semakin membesar, dan setiap hari menjadi perjuangan baru baginya. Meskipun genderuwo telah diusir untuk sementara waktu, bayangannya masih terasa mengintai. Ratna dan Ki Surya tahu bahwa hari kelahiran anak ini akan menjadi puncak dari semua konflik yang telah mereka hadapi. Di hari yang kelabu, Ratna mulai merasakan tanda-tanda persalinan. Rasa sakit yang ia alami datang dalam gelombang, semakin intens dan tajam. Rasanya sakit sekali. Ratna merintih, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit yang tak kunjung meredah. Ki Surya, yang telah mempersiapkan diri untuk saat ini, segera menata altar kecil di ruangan. Lilin-lilin dinyalakan, dupa dibakar, dan lingkaran pelindung digambar di lantai. Ia melantunkan doa-doa dengan suara tegas, menciptakan penghalang antara Ratna dan dunia luar. "Ratna, kau harus kuat," kata Ki Surya sambil memegang tongkatnya erat. "Ini bukan hanya tentang melahirkan. Kau sedang membuka gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Anak ini adalah harapan, dan kita tidak boleh membiarkan kegelapan masuk." Ratna menggigit bibirnya. Air mata mengalir deras di pipinya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa." Rasanya terlalu berat. Ia berteriak. Tubuhnya melengkung kesakitan. Di luar rumah, udara terasa tegang. Angin kencang berhembus, membawa aroma busuk yang menyebar ke seluruh desa. Warga yang tinggal dekat rumah Ki Surya mulai merasa gelisah, mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah hutan. Tiba-tiba, suara raungan berat menggema, seperti suara binatang buas yang marah. "Hahaha, aku kembali. Manusia lemah." Suara genderuwo itu terdengar mengerikan. Lebih dekat dari sebelumnya, tubuhnya yang besar muncul dari kabut. Matanya menyala merah seperti bara api. Ia melangkah dengan perlahan, namun pasti menuju rumah Ki Surya. Di dalam rumah, Ki Surya bisa merasakan kehadiran makhluk itu. Dia sudah dekat. "Ratna, tapi kau harus tetap fokus. Lakukan ini untuk anakmu." Ratna merasakan kontraksi lain yang sangat menyakitkan, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Aku tidak bisa lagi," jeritnya. Ki Surya mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, memfokuskan seluruh energinya pada lingkaran pelindung. "Jangan takut, Ratna, kau tidak sendiri. Leluhur desa ini ada bersamamu." Saat genderuwo mendekati rumah, ia mencoba menembus lingkaran pelindung. Namun, cahaya terang dari altar membuatnya mundur sejenak. "Cahaya ini tidak akan bertahan lama. Dukun tua," teriaknya sambil menghantam dinding pelindung dengan cakar besarnya. Di dalam lingkaran, Ratna menggeliat. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia bisa merasakan gerakan anaknya, seolah-olah anak itu juga sedang berjuang untuk keluar. Dia akan lahir." Teriaknya dengan suara penuh kepanikan. Ki Surya memperkuat mantranya, membuat lingkaran pelindung bersinar lebih terang. Genderuwo itu meraung marah, menyerang dengan lebih brutal, menciptakan getaran di seluruh rumah. Lilin-lilin mulai bergoyang, seakan-akan padam kapan saja. Di puncak kekacauan itu, Ratna merasakan dorongan terakhir. Dengan jeritan panjang, ia melahirkan anaknya di dalam lingkaran pelindung. Saat bayi itu keluar, cahaya terang memenuhi seluruh ruangan, membuat genderuwo itu berhenti sejenak. "Tidak," raung genderuwo, "anak itu milikku." Namun, bayi itu mengeluarkan tangisan yang berbeda dari bayi biasa. Suaranya bergema seperti lonceng yang memecah kegelapan. Genderuwo yang sebelumnya tampak tak terkalahkan mulai memudar. Tubuhnya terhisap kembali ke dalam kegelapan. Ki Surya menatap Ratna dan anaknya dengan mata penuh kelegaan. "Kau berhasil, Ratna. Anak ini, dia adalah cahaya yang akan melindungi kita semua." Ratna memeluk bayinya yang bersinar lembut. Air matanya mengalir deras. Ia merasa kehangatan luar biasa dari tubuh kecil itu, seolah semua perjuangan dan rasa sakitnya telah terbayar. Namun, di sudut hatinya, Ratna tahu bahwa ini belum benar-benar selesai. Genderuwo mungkin telah dikalahkan untuk sementara waktu, tetapi dunia gaib tidak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, desa Sindang Sari diselimuti ketenangan yang tak biasa. Matahari perlahan muncul dari balik pegunungan. Cahayanya yang lembut menyinari rumah kecil Ki Surya. Di dalam rumah, Ratna duduk bersandar di dinding, menggendong bayinya yang baru lahir. Wajahnya masih lelah, tetapi senyumnya menunjukkan kebahagiaan yang tak terhingga. Bayi itu tampak berbeda dari bayi biasa. Kulitnya bercahaya lembut, dan setiap gerakannya membawa ketenangan bagi Ratna. "Anakku," bisik Ratna dengan suara penuh kasih. "Kau adalah keajaiban yang Tuhan titipkan padaku." Ki Surya duduk di sampingnya, menatap bayi itu dengan penuh perhatian. "Dia istimewa, Ratna.
Kelahirannya telah mematahkan kutukan yang selama ini menghantui desa kita. Namun, kau harus tahu, tanggung jawabmu belum berakhir. Ratna menatap Ki Surya dengan bingung. Apa maksud Ki? Bukankah genderuwo itu telah lenyap? Ki Surya mengangguk pelan. Ya, untuk saat ini. Tetapi anak ini membawa jejak dari dunia lain. Akan ada yang mencoba mencarinya. Baik dari kegelapan maupun dari mereka yang menginginkan kekuatannya. Kau harus melindunginya. Ratna, dengan segala yang kau miliki, hari-hari berlalu, dan kehidupan di Sindang Sari perlahan kembali normal. Namun, di sudut hati Ratna, ia tetap waspada. Ia tahu bahwa apa yang ia dan Ki Surya alami bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Sementara itu, bayi itu tumbuh dengan cepat, menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Suatu hari, saat Ratna sedang menidurkannya, ia mendengar suara lembut yang familiar. Ibu, aku berterima kasih padamu. Karena keberanianmu, aku bisa berada di sini. Air mata mengalir di pipi Ratna. Ia memeluk anaknya erat-erat, merasa bahwa segala rasa sakit dan ketakutan yang pernah ia alami telah terbayar. Di tempat lain, jauh di dalam hutan, suara-suara gaib bergema di antara pepohonan besar. Makhluk-makhluk yang tak kasat mata berdiskusi dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka sendiri. Anak itu telah lahir, kata salah satu dari mereka dengan nada penuh kewaspadaan. Dia adalah ancaman sekaligus harapan. Biarkan dia tumbuh. Jawab yang lain. Dunia manusia dan dunia kita membutuhkan keseimbangan. Dan dia adalah kunci dari semuanya. Waktu terus berjalan, dan Ratna mengabdikan hidupnya untuk menjaga anaknya. Di tengah cobaan yang datang, ia menemukan kekuatan baru dalam peran barunya sebagai seorang ibu. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Tetapi untuk saat ini, ia merasa damai. Suatu malam, Ratna berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Apapun yang akan terjadi, aku siap, bisiknya pada dirinya sendiri. Di pangkuannya, bayi itu tersenyum dalam tidur, seolah-olah memahami janjinya. Di bawah sinar bulan, mereka tampak seperti bagian dari sebuah takdir yang lebih besar, takdir yang akan membawa perubahan, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi dunia.